di SMP Institut Indonesia Semarang kelas 7, 8, dan 9 yang berbahagia. Sebelum acara saya lanjutkan, izinkan saya membacakan pantun. Kambing muda dari pelosok mencari rumput di pinggir sawah. Idul Adha di hari esok, sekarang saum Arafah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam kegiatan talkshow dengan tema menyambut datangnya Idul Adha 1442 Hijriah. Anak-anakku yang berbahagia, adapun acara pagi ini yang pertama adalah pembukaan, 2. Sambutan Kepala SMP Institut Indonesia Semarang, 3. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 4. Tauziah, dan 5. Penutup. Dalam kesempatan pagi hari ini kita dengar sambutan dari Bapak Kepala SMP Institut Indonesia Semarang, Bapak Sunardi, SPD, MSI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah rahmat-Nya berupa nikmat taufik hidayah-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita meskipun masih dalam kondisi yang kurang menguntungkan, kita bisa bertemu dalam rangka menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha. Dan tidak lupa sholawat serta salam selalu kita aturkan pada Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Institut 48 Cabang Semarang beserta staf. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Institut Semarang. Yang saya hormati Bapak dan Ibu wali siswa SMP Institut Semarang pembelajaran 2021-2022, serta yang sangat saya cintai dan saya banggakan anak-anakku kelas 7, 8, dan 9 SMP Institut Semarang. Dalam kesempatan ini kami atas nama pimpinan sekolah yang pertama menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua dan anak-anak semua yang sudah berkenan mengikuti kegiatan rutin tahunan, yaitu menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sekolah selalu mengadakan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar nasional dalam rangka untuk selalu memupuk dan membentuk karakter siswa. Dalam hal ini adalah karakter untuk selalu bisa berkorban atau keikhlasan dari anak-anak semua. Namun demikian Bapak Ibu semua, karena kondisi yang masih terbatas ini, kami mohon maaf karena sekolah tidak bisa mengadakan kegiatan perayaan ini dengan secara langsung, dan kita hanya bisa menyampaikan kegiatan secara virtual. Dan juga dalam kesempatan ini kami juga mohon maaf karena sampai saat ini kita belum bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, karena kita selalu mengikuti regulasi dari pemerintah dan Yayasan Institut Semarang. Untuk itu saya mohon untuk semua pihak untuk selalu bersabar
dan berdoa semoga situasi ini segera selesai, COVID-19 segera sirna, dan kita bisa kembali mengadakan kegiatan secara normal seperti yang kita harapkan bersama. Tidak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang sudah bisa melaksanakan kegiatan ini dengan tanpa lelah dan bisa menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk sekolah tercinta kita. Dan kami atas nama mohon maaf pada Bapak Ibu, orang tua dan anak semua, apabila dalam penyelenggaraan ini masih ada kurangan, maka akan kami jadikan evaluasi dan kita gunakan kegiatan selanjutnya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dengan ini kami sampaikan juga Bapak Ibu, anak-anak untuk selalu bersemangat. Meskipun dalam kondisi yang terbatas, kita selalu semangat dalam belajar dan selalu menjaga kesehatan. Demikian sambutan dari saya. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sunardi SPD FSI yang telah memberikan sambutannya. Semoga kita semua dapat meneladani apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sunardi tadi, dan permohonan maaf kepada peserta didik SMP Institut Indonesia beserta orang tua siswa peserta didik karena kami telah tidak menepati waktu seharusnya jam 8 dan bisa baru melaksanakan jam 9 dikarenakan ada gangguan teknis. Terima kasih. Anak-anakku yang hebat, yang berbahagia di rumah, acara selanjutnya yaitu mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Jalaluddin Usman SPDI. Kami persilahkan. Pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Kautsar 108 ayat 1 sampai 3 dan Quran Surat As-Saffat 37 ayat 102 sampai 104 oleh Ustadz Muhammad Jalaluddin Usman SPDI. Beliau lahir di Kota Banyumas 30 Juni 1997. Beliau telah menyelesaikan pendidikan S1 dari Pondok Pesantren Teguh Ireng pada tahun 2018. Selain itu, beliau juga mengikuti berbagai kegiatan keagamaan dan masih mengajar di SMP dan SMA Institut Indonesia Semarang. Kepada Ustadz Muhammad Jalaluddin Usman SPDI, kami persilakan membacakan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhan dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al tu'mar satajiduni insya Allahu
Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa qadainahu biridqin alim. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapat." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Jalaluddin Usman SPDI. Semoga dengan pembacaan Quran tadi kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih Bapak Ustaz Jalaluddin Usman. Silakan untuk mengatakan diri. Anak-anak yang ada di rumah, tadi telah disampaikan oleh Ustaz Jalaluddin Usman SPDI bahwa kita diminta inti dari bacaan tadi untuk selalu bersabar. Seperti yang telah Bu Titi sampaikan, contoh pantun. Di sawah banyak padi dan jerami, tapi belum tentu ada nasi ketan. Kurban tahun ini masih pandemi, tolong patuhi protokol kesehatan. Nah, itu sebuah pantun untuk kita selalu sabar dan mentaati protokol kesehatan karena di negara kita masih pandemi. Anak-anakku, acara selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Kasmani SAG MSI. Kepada Ustaz Kasmani SAG MSI kami persilakan. Terima kasih Ustaz, silakan memakai mic-nya. Ya. Ustaz Kasmani SAG MSI telah menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Negeri Islam Kalisongo di Semarang dan pendidikan S2 di Sripari Semarang. Beliau juga menjabat Ketua MBMW Suprayani 10 Kota Semarang dan menjadi pengurus MUI Kecamatan Gayangsari. Kepada Ustaz Kasmani SAG MSI kami persilakan menyampaikan tausiahnya. Silakan. Terima kasih Bu Ustazah SPD. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, amma ba'd. Hadratal mukarramin, kepada terhormat sesepuh bini sepuh
Yayasan Institut Nisa 48 Jalan Semarang. Kepada terhormat Bapak Ibu, orang tua, wali, peserta didik SMP Institut Nisa Semarang. Kepada yang terhormat semua pemirsa streaming dalam rangka kegiatan menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Dan tak lupa kami cintai, kami banggakan anak-anakku, siswa-siswi SMP Institut Nisa Semarang yang insya Allah semuanya dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Maka puji dan syukur kita panjatkan kehadirannya dengan selalu membaca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa saat ini kita diberi kesehatan yang tentunya tidak dapat kita hitung satu-satu. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Manakala kita menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya. Maka kita diberi kesehatan. Coba ini Bu Ustazah Titik di SPD, anak-anak juga semuanya, pemirsa, sebagai orang yang sehat, coba tangannya kita angkat. Sehat. Sehat. Tadi itu menunjukkan kita sehat. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, kalau tidak sehat, kita hanya di atas sambil memegang kepala, pusing. Sehingga kita yang sehat selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suasana pandemi seperti ini kalau kita lihat, ya Allah memprihatinkan, banyak sekali musibah ujian yang perlu kita ketahui yang begitu luar biasa diuji di saat pandemi COVID-19. Mudah-mudahan yang mengikuti kegiatan ini dalam rangka menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha semuanya diberi kesehatan, rezeki yang banyak, halal berkah, dan insya Allah semuanya dalam keadaan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Maka di saat ini Bu Ustazah Titik, banyak saudara kita yang tentunya ada yang sakit, ada yang isoman. Ini saya lihat tadi di WA itu ada yang isoman anak kita. Peserta didik kita juga ada ya, ada orang tua. Maka kita selalu berdoa mudah-mudahan beliau diberi kesehatan sehingga dia benar-benar dalam keadaan pulih kembali, bisa beraktivitas kembali. Kita berdoa mudah-mudahan corona COVID-19 segera hilang sirna di muka bumi ini ya. Maka dalam suasana yang berkeberkahan ini begitu luar biasa ini, sampai anak-anak kita dengan menyambut datangnya bulan atau bulan Dzulhijjah Bu, gitu ya, bulan Dzulhijjah, sehingga bulan yang istimewa ini ya, dan menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha 1442. Maka banyak anak kita yang dia mengirimkan rindu ini ya, itu menandakan bahwa anak-anak kita luar biasa, semangat luar biasa ini. Di situ pun menunjukkan fotonya yang paling bagus dan kita share ini bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat inilah anakku dan semua pemirsa kita selalu mensyukurinya bahwa di saat ini kita masih dipertemukan walaupun dalam suasana pandemi, suasana online ya, saat online, sehingga tetap kita semangat walaupun kita dapat melihat secara tidak langsung, tapi hati kita, yang penting hati kita selalu menyatu. Kita menyatu dengan kampus kita, SMP kita, Yayasan Institut Nisa Semarang, yang tentunya di SMP Institut Nisa Semarang ini banyak sekali istimewanya. Maka marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sholawat serta salam kita sajikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat di yaumul kiamah. Kita selalu membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, anakku dan semua pemirsa, kegiatan menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah di tahun 2021 ini. Maka tadi Pak Ustadz Muhammad Jalaluddin Usman SPDI, dia membacakan surah Al-Kautsar, membacakan surah As-Saffat yang di situ mengandung keistimewaan. Maka di dalam surat Al-Kautsar disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Maka di dalam surat
Al-Kautsar, surat Al-Kautsar ini surat yang 108 di dalam Al-Quran juz yang ke-30. Ya, ini hanya 3 ayat. Ayatnya sedikit sekali. Maka dalam surat Al-Kautsar ini ayat pertama berbunyi Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu Muhammad. Ya, kita bersyukur diberi nikmat yang luar biasa. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya fasolli, maka sholatlah lirabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah. Nah, ini jadi kita nanti insya Allah di pertemuan kali ini kita membahas tentang kurban, ya. Dan dalam ayat selanjutnya inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang terputus itu adalah orang-orang yang merugi. Nah, ini ya, sehingga dalam ayat ini kita mengambil satu ayat yaitu fasolli lirabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu, ya. Wanhar dan berkorbanlah. Maka di saat peristiwa di bulan Dzulhijjah ini, di saat hari raya Idul Adha ini, ada 2 peristiwa yang sangat penting sekali dan semua pemirsa. Dia ada 2 peristiwa. Apa peristiwa yang pertama? Peristiwa yang sakral. Yang pertama adalah peristiwa penyembelihan kurban. Nah, ini jadi penyembelihan kurban. Ya. Kemudian yang kedua adalah peristiwa melaksanakan ibadah haji. Nah, ini 2 peristiwa sakral yang sangat penting di hari raya Idul Adha. Maka dalam surat Al-Kautsar, kemudian di dalam pengertian kurban kita akan saling memahami. Artinya bahwa di hari raya Idul Adha ini, di mana hari raya Idul Adha ini perlu kita pahami dari kata idul. Apa itu idul? Itu artinya hari raya. Adha artinya kurban. Kalau dalam bahasa fikihnya itu udhiyah, kurban, ya, atau anhar yang menahar. Ya, nanti kita pahami bersama. Maka di saat di bulan ini, di bulan Dzulhijjah, dan ini di hari Senin tanggal 19 Juli 2021 atau bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau kemarin tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, apa yang kita ambil dari peristiwa itu 8 Dzulhijjah itu? 8 Dzulhijjah itu kita sebut dengan Yaumul Tarwiyah. Yaumul Tarwiyah. Apa itu Yaumul Tarwiyah? Yaumul Tarwiyah adalah hari perenungan atau pemikiran. Ya, pemikiran. Nanti kita bahas bersama. Ini kita tausiah dengan talkshow, ya. Kita saling berdialog dan saling nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak, dari Bu Ustadzah Fitri. Ya, ini nanti bisa menyampaikannya. Maka di dalam bulan Dzulhijjah ini, di dalam tanggal 9 Dzulhijjah, peristiwa yaitu peristiwa Yaumul Tarwiyah. Maka dalam kisah yang kita ketahui bersama bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah tokoh yang luar biasa ini. Untuk anakku dan semua pemirsa yang Bapak cintai serta saya banggakan bahwa momentum peristiwa Idul Adha ini yaitu pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim kita sebut dengan Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Kekasih Allah. Ya, jadi Khalilullah artinya kasih Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat diutus oleh Allah di muka bumi, kemudian dia pada saat itu dalam suasana tandus, kemudian dia beristri dengan yang pertama Ibu Sarah. Ibu Sarah yang mempunyai anak adalah Nabi Ishak. Ini ya. Nah, jadi Nabi Ishak itu adalah anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian itu Sarah ditinggal oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim bertemu dengan Siti Hajar. Ya. Di Hajar dan Nabi Ibrahim ini bertemu di Mekah, kemudian disitulah dia mengembangkan suatu keluarga yang harmonis, yang keluarga yang sakinah mawaddah. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, berilah kami keturunan anak yang soleh maupun solehah. Ya Allah, dari permintaan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar supaya beri anak yang soleh maupun solehah. Ya, dengan kalimat Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, berilah kami keturunan yang soleh, yang betul-betul takdir taat kepada Engkau ya Allah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim dan Siti Hajar berdoa. Akhirnya apa terjadi? Ternyata Nabi Ibrahim dan Siti Hajar doanya dikabulkan. Ini ya, doanya dikabulkan. Hanya Nabi Ibrahim dan Siti Hajar akhirnya dan Ibrahim diberi momongan
yaitu omongan yang bernama Nabi Ismail. Ini ya, saat Nabi Ismail lahir di muka bumi ini, Nabi Ibrahim dan Ismail karena bertahun-tahun tidak punya anak, ada yang menerangkan sampai usia 86 itu baru punya anak. Nabi Ibrahim dan baru punya anak Ismail. Nah, ini ya dengan istrinya Siti yaitu Siti Hajar. Ya. Kemudian apa terjadi? Kemudian Nabi Ibrahim dan Siti Hajar pada saat di Mekah yang tandus luar biasa. Suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi. Ya. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, wahai Ibrahim, engkau saya suruh untuk menyembelih anakku tercinta. Nah, padahal anak ini ya sudah lahir, kemudian sudah berusia kira-kira 7 tahun. 7 tahun Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya. Jadi dia. Kemudian Nabi Ibrahim, ya Allah, apakah ini mimpi dari engkau ya Allah? Masa anak satu-satunya yang mencintai, yang banggakan semata wayang ini suruh menyembelih ya Allah? Apa ini benar atau tidak? Ini ya. Kemudian Nabi Ibrahim selalu berdoa, ya Allah, apakah benar? Dan Nabi Ibrahim setelah itu bangun dari tidurnya dan mimpinya, apakah ini benar dari Allah? Kemudian dia melakukan tarwiyah. Ya, ini tarwiyah. Tarwiyah tadi artinya apa? Perenungan, pemikiran. Ya, ini jadi perenungan. Jadi Nabi Ibrahim mikir, merenung, apakah ini dari Allah atau dari setan iblis karena Allah. Ya. Kemudian saat itu Nabi Ibrahim bermimpi merenung terus. Ini anak satunya yang lagi saya lihat, wah enak sekali anak saya ini. Anaknya bagus, ganteng, bersih, lagi senang bermain. Ini ya. Kemudian suatu ketika Nabi Ibrahim memanggil anaknya, hei, wahai anakku tercinta. Ya, ayah. Kenapa ayah? Ini ayah itu bermimpi. Ayah bermimpi, dalam mimpinya itu untuk menyembelih engkau, wahai anakku yang tercinta. Bagaimana pendapatmu engkau Nabi Ismail? Apa terjadi? Apakah Nabi Ismail menolak? Menolak atau tidak ini? Tidak, karena itu tidak mau. Nabi Ismail kemudian berkata kepada ayahnya, wahai ayahku yang tercinta, kalau ini perintah Allah, jalankan. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang sabar. Ini ya. Jadi Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Maka kalau dalam bahasa kita mungkin kalau ada seorang ayah mengatakan, nak sembelih kamu gimana? Bapak aja, masa ini? Tapi dijelaskan bahwa Ismail itu akan disembelih, itu perintah dari Allah, dan juga Ismail juga sudah menyetujuinya. Nah itu kira-kira umurnya atau usia berapa tahun Ismail punya pemikiran bahwa ayahnya mendapatkan ilham atau perintah untuk menyembelih dia, kemudian dia setuju, tapi di usia berapa ya Ustaz? Ya, jadi sadar titik bahwa Nabi Ibrahim ini dikisahkan bahwa Nabi Ismail yang disembelih ini lagi senang-senangnya ya sekitar, kalau kita sekarang kan anak SD ya, umur 7 tahun lah. 7 tahun. Jadi 7 tahun dia masih kecil, masih senang-senangnya, masih sekali ya. Ini jadi itu. Maka dikisahkan sebelum dia usia 7 tahun dan dikisahkan itu dia masih kecil ya, kita kembali lagi ke sebelumnya. Maka Nabi Ibrahim pada saat mengetahui anaknya yang tercinta ini lahir, kemudian bersama istrinya Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail ini sampai dia kehausan dalam kisahnya itu. Dalam kisahnya itu kehausan dengan anak yang dicintainya. Dan Nabi Ibrahim melihat anaknya ini ditemani oleh malaikat untuk menginjak kakinya menginjak tanah dulu. Kakinya menginjak tanah, kemudian keluarlah apa? Air apa itu yang ada di depan? Air jam-jam. Air jam-jam ini yang luar biasa istimewanya, dan memang betul-betul ada kita jadikan obat. Jadi ada yang mana dulu ini ya. Mungkin anak-anakku ada juga yang belum merasakan air jam-jam, ya mungkin dari saudara kita atau tetangga kita yang melaksanakan berhaji, kalau sudah selesai dari berhaji bisa membawa air jam-jam. Itu ya, jika kita minum sama akan jadi sehat tubuh kita. Ya. Kembali lagi ke saat Nabi Ibrahim tadi diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Ya. Kemudian anaknya berkata kepada Nabi Ibrahim kepada ayahnya, wahai ayahku, kalau ini perintah Allah, segera laksanakan. Saya siap karena ini perintah Allah. Ya. Kemudian juga dikatakan kepada ibunya Nabi Ismail, yaitu Siti
Hajar. Nah, kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan kepada istrinya, wahai istriku tercinta Siti Hajar, ini anak kita satu-satunya yang kita lama tidak punya anak, ini punya anak, disuruh untuk menyembelih. Apa pendapat engkau wahai istriku tercinta? Siti Hajar juga pasrah. Kalau ini memang perintah Allah, laksanakan. Ini sebagai ujian cobaan dari engkau, wahai suamiku tercinta Ibrahim alaihissalam. Kemudian pada saat perintah Allah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, kemudian Nabi Ismail digandeng oleh Nabi Ibrahim untuk pergi ke suatu tempat. Jadi suatu tempat, misalnya kalau kita tempat yang kayak orang memotong itu, kita bisa di hutan itu supaya tidak diketahui. Jadi Nabi Ibrahim menggandeng anaknya saja. Pada saat digandeng, Nabi Ibrahim dan Ismail digoda oleh setan. Setan mengganggu. Masa ini anak satu-satunya akan kamu bunuh? Apa kamu gak tega dengan anakmu ini? Ini ya. Nabi Ismail, ayahmu apa tidak marah ya masa? Ayahmu menyembelih kamu mau gak? Nah, ini digoda oleh malaikat, oleh setan anak tua, ya. Jadi setannya melarang agar tidak melaksanakan perintah dari Allah. Supaya tidak digoda terus. Tidak disembelih ya. Ya, secara logika masa anak citanya usul menyembelih gimana ini? Kalau logika kan nggak benar ini. Nah, ini ya. Karena perintah Allah, kemudian Nabi Ibrahim mengambil batu kerikil yang jumlahnya ada 7, dilemparkan sambil baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini menandakan pada saat orang melaksanakan haji itu melempar jumroh. Ini ya, yang takbir gitu ya. Ya saat itu hanya setan pergi, ya. Dan setan itu tetap menggoda terus. Tetap menggoda, namanya setan itu menggoda, tapi sudah kekuatan keiman yang luar biasa. Nabi Ibrahim Ismail tetap. Ya. Kemudian pada saat Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim akan menyembelih anak yang tercinta. Kemudian Nabi Ibrahim menyiapkan pisau yang tajam dan pedang yang tajam. Ya, pedang ini yang begitu luar biasa ini. Kemudian setelah pedang diasah, kemudian ditancapkan ke batu itu bisa langsung pecah. Luar biasa ini. Terbelah ini karena pedangnya atau pisaunya itu pisau yang sangat tajam, yang sangat luar biasa tajam. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail pada saat Nabi Ibrahim membaringkan anaknya tercinta. Ya, Nabi Ibrahim, wahai anakku, engkau satu anak yang saya cintai akan saya sembelih anakku, gimana? Jadi pertama laksanakan. Kalau bapak takut untuk menyembelih saya, tolong pelipis saya, ditaruh di tanah. Dan bapak jangan melihat saya, nanti bapak akan takut. Dan nanti bapak akan kena darah dari sembelihan saya ini akan mengenai pakaian saya. Nah ini ya, Nabi bilang itu Ismail. Ya. Dan tolong nanti darah ini saat itu mencucur dan mengenai pakaian, tolong nanti jangan tunjukkan kepada ibu. Ini karena terasa ngeri ya, ini mengerikan ya. Ini luar biasa. Kemudian pada saat Nabi Ibrahim membaringkan anaknya dan akan menyembelih, malaikat mengetahui hal seperti itu. Pada saat mau disembelih di lehernya ini, malaikat membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disaut oleh Nabi Ibrahim AS, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi Ismail jawab, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini akhirnya gak jadi potong ini, nggak jadi potong ini, gitu. Ya, sehingga betul-betul nggak jadi. Akhirnya Allah menurunkan domba yang putih besar gemuk, ya, kemudian ditaruh sebelahnya. Wahai Ibrahim, engkau saya uji, ini Allah yang engkau saya uji bahwa engkau telah berhasil menjadi orang yang sukses. Saya ujian untuk engkau, apakah ini kamu laksanakan? Ternyata kamu laksanakan. Dan ini perintahku Allah. Sehingga ini saya ganti dengan domba. Dan Nabi Ibrahim hanya mengangkat Ismail untuk dari kebaringan tadi langsung diangkat dan diganti dengan
domba. Ini ya, domba. Dan domba ini disembelih dengan tadi membaca takbir dan kalimat tahlil, ini ya, ini kalimat tasbih dan seterusnya. Ini ya, inilah peristiwa yang luar biasa saat Nabi Ibrahim menyembelih anaknya yang tercinta. Ini ya, maka dari peristiwa itulah Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail dan istrinya tercinta, yaitu istrinya Nabi Ibrahim, ini termasuk keluarga yang betul-betul harmonis, keluarga yang sakinah dan warahmah. Ya, maka marilah kita jadikan momentum Idul Adha ini, momentum kurban ini, bahwa kita selaku muslim, manakala kita mampu berkorban, segera berkorban, jangan tunda-tunda dulu. Kami bilang nanti Rasulullah SAW, apabila kita mampu punya rezeki yang banyak tidak mau berkorban, jangan dekati musulah. Ini Rasulullah berkata seperti itu. Ya, misalnya misalnya ini mampu ya membeli kambing atau sapi, ya kan tidak berkorban, nah itu. Sehingga jangan dekati musulah. Ini perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang pun, maka di saat tanggal ini tanggal apa ini? Tanggal 10 atau tanggal 9? Ini ada 9 Dzulhijjah. Sehingga kita disunahkan untuk puasa Arafah. Nah, puasa Arafah ini, Arafah itu artinya adalah suatu pendengaran atau pendapat yang benar. Pendapat yang benar artinya pemikiran yang benar. Nah, ini sudah dijadikan bahwa ini perintah Allah, kita disunahkan untuk puasa Arafah. Nah, kalau saudara kita yang melaksanakan berhaji, dia berkumpul di padang Arafah. Jadi ini yang harus kita jadikan satu momen yang betul luar biasa. Kita jadikan pembelajaran untuk kita dan anak-anak kita yang dimanapun kalian berada dan orang tua wali peserta didik, ya, bahwa itu luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mendapat perintah Allah ujian, yaitu menyembelih anaknya tercinta yaitu Ismail. Maka dari itu Bapak Ibu, orang tua wali dan anak yang dicintai serta sampaikan bahwa pengorbanan yang begitu luar biasa oleh Nabi Ibrahim, bahwa kita semua harus bisa mencontohnya sebagai uswatun hasanah. Maka di saat berkorban, ya, kita harus mengetahui bahwa bagaimana tata cara berkorban. Ini kita berkorban, kita harus tahu. Jadi berkorban ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Jadi sunnah muakkad yang dalam hukum fikih. Maka korban itu ada yang mengatakan secara istilah Arab ada kalimat korban, kurbanan, yakrobu, artinya mendekatkan diri. Jadi korban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Ya, itu secara istilah, secara bahasa. Ya, secara istilah itu ada yang mengatakan korban itu artinya ada penyembelihan hewan korban sesuai dengan hari dan tanggal tasrik. Ya, hari Arafah, besok hari Idul Adha, ya, tanggal 10, 11, 12, 13 disunahkan untuk menyembelih hewan korban. Ya, baik, Ustaz Asnawi SAG MSI yang telah menjelaskan begitu panjang tentang Idul Adha. Jadi riwayat dari Idul Adha itu dulunya bagaimana sudah dijelaskan. Anak-anakku yang hebat, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Yang tadi telah diuraikan panjang lebar tentang Ustaz Asnawi SAG oleh Ustaz Asnawi SAG tentang Idul Adha-nya. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari perwakilan peserta didik kita kelas 7, kelas 8. Yang pertama pertanyaannya adalah apa makna Adha? 2. Apa perbedaan antara kurban dengan korban? 3. Apa hikmah dari Idul Adha? Dan yang keempat, bagaimana tata cara melaksanakan kurban? Nah, itu tadi pertanyaan perwakilan dari peserta yang ada di rumah. Mungkin tadi ada yang beberapa kurang paham, maka ada sesi tanya jawab. Silakan Ustaz Asnawi SAG untuk memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan tadi. Silakan untuk menjawab yang pertama, makna dari Idul Adha.